macam-macam kesucian. Karena sebagaimana buang hajat adalah buang kotoran yang manusia pada dasarnya tidak suka dengan kotoran tersebut, maka Islam datang menjelaskan bagaimana agar dia bisa bersuci dari kotoran tadi, baik dengan istinja, membersihkannya dengan air, atau istijmar, membersihkannya selain dengan air, batu, daun, tisu, atau yang semacamnya. Maka datang pembahasan setelahnya, yaitu khisalul fitrah, macam-macam kesucian, menunjukkan kalau Islam benar-benar memperhatikan kesucian, kerapian, dan kebersihan. Bukan hanya dalam buang hajat, tapi dalam semua hal, ya, baik secara zahir maupun secara batin. Islam menekankan untuk menjaga kesucian dan kerapian. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala mencintai at-tawwabin, orang-orang yang bertaubat. Taubat itu dilakukan apabila seseorang berbuat dosa. Karena dosa merupakan kotoran, danas. Dia mengotorkan hati dan mengeraskan hati. Maka obat dari dosa adalah taubat dan istighfar. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang salaf, Hadzal Qur'an yadullukum ala da'ikum wa dawa'ikum. Fa amma da'ukum fadz-dzunub wa amma dawa'ukum fal istighfar. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada kalian penyakit kalian dan obat kalian. Maka penyakit kalian adalah adz-dzunub, dosa. Sedangkan obat kalian adalah al-istighfar, beristighfar dan bertaubat. Maka taubat itu kesucian hati dan batin dari dosa-dosa. Dosa itu kotoran yang mengotori batin dan hati kita, maka disucikan dan dibersihkan dengan istighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah mengatakan, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tawwab itu lebih daripada taib. Taib orang yang bertaubat, sedangkan tawwab orang yang banyak bertaubat. Maka Allah mencintai orang yang banyak bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah juga mencintai orang-orang yang bersuci. Maka tawabin, orang-orang yang mensucikan batinnya dari dosa-dosa, sedangkan mutatahhirin, orang-orang yang mensucikan zahirnya dari kotoran-kotoran. Maka orang Islam dari ayat ini, dia membersihkan dua hal. Pertama, dia membersihkan batinnya dari semua noda-noda dosa, maksiat, bid'ah, syirik, dengan bertaubat kepada Allah, kembali kepada sunnah Nabi SAW, dan kembali mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia membersihkan zahirnya dengan taharah, kesucian-kesucian, seperti dia bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Dia bersuci sebelum salat dengan berwudu atau tayamum apabila tidak terdapat air. Maka orang yang paling terbaik mensucikan dirinya dari dua hal, dari dosa batin dan kotoran zahir. Maka ayat ini dimotivasi oleh Allah Azza wa Jalla agar seseorang selalu memperhatikan kebersihan batin dan kebersihan zahir. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Kemudian lihat, ketika seseorang berwudu, setelah wudu apa doa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Berwudu itu membersihkan anggota badan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dia berwudu, lihat doanya, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang bertaubat kepadamu dan jadikanlah aku orang-orang yang bersuci kepadamu. Ini menunjukkan orang mukmin dia selalu menjaga kesucian batin dan juga menjaga kerapihan zahir. Tidak ada manfaatnya seseorang memiliki kerapihan dan kebersihan secara zahir, cuman batinnya sangat buruk dengan maksiat, dengan syirik atau dengan bid'ah. Makanya doa-doa ini menganjurkan kita untuk selalu menjaga kebersihan kerapian baik zahir maupun batin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam
bersabda, "At-tuhur syatrul iman." Sesungguhnya kesucian itu sebagian dari keimanan. Maka apabila seseorang memiliki iman di dalam hatinya, pasti dia memperhatikan taharah, kesucian. Baik kesucian batin maupun kesucian zahir. Maka Islam yang menjaga an-nadhafah dan taharah, kesucian, kerapian, dan seterusnya. Ya, lihat, wanita yang sedang haid tidak boleh digauli dan hubungan intim dengan suaminya sampai dia bersuci, karena darah haid merupakan darah kotor, najis. Ya, maka dia tidak boleh digauli. Kata Allah, hatta yatahurna, sampai dia bersuci, mandi, baru habis itu boleh suaminya hubungan intim dengan istrinya. Dan juga Nabi SAW memerintahkan seseorang apabila makan, setelah makan membersihkan tangannya, bahkan sampai menjilat tangannya dan membersihkan semua makanan yang ada di nampannya. Melarang dari tabzir, membuang-buang makanan, dan juga melarang dari kotor, tidak bersih, dan seterusnya. Ketika junub juga dianjurkan untuk mandi besar, ya, agar menghilangkan hadas akbar. Nah, ini semua perintah untuk selalu menjaga nadhafah. Dan disebutkan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar." Tidak akan masuk surga yang di dalam hatinya ada sekecil biji dari kesombongan. Maka ini bahayanya sombong, dan dia termasuk dosa besar. Apabila ada di dalam hati mithqala dzarrah, sekecil biji dari kesombongan, diancam oleh Nabi SAW tidak masuk surga. Kemudian ada seorang lelaki bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita rajulan, bagaimana pendapatmu tentang lelaki yang memakai pakaian yang bagus, wa na'luhu hasanatan, dan sendalnya juga bagus?" Laki-laki ini bertanya kepada Nabi SAW, apakah orang yang berpakaian rapi, memiliki sendal rapi itu termasuk dari kesombongan? Maka kata Nabi SAW, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah indah dan menyukai keindahan. Maka di antara nama Allah Jamil. Allah indah. Indah sifatnya, indah namanya, indah zatnya, dan semua yang dinisbatkan oleh Allah indah. Yuhibbul jamal, dan mencintai keindahan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang sombong, al-kibru bataral haq wa ghamtun nas. Sombong itu dua. Bataral haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, merendahkan manusia. Maka kesombongan itu letaknya di dalam hati, bukan di pakaian. Ya, pakaian tidak menjadi pakaian yang bagus, sendal yang bagus tidak menjadikan atau mengartikan orang itu sombong. Tapi sombong itu bataral haq, menolak hak dan merendahkan manusia. Bahkan sebagian salaf berkata, diperintahkan kita untuk membersihkan teras-teras rumah kita, karena orang Yahudi dia tidak membersihkan teras rumahnya. Maka semuanya ya menunjukkan tentang perhatiannya Islam terhadap an-nadhafah, kerapian, kesucian, ya, dan seterusnya. Maka di sini bab ini menjelaskan tentang fitrah kesucian yang wajib dijaga oleh seorang muslim agar dia selalu tampil baik, tampil indah, dan yang paling utama adalah dia menggapai ridha Allah Azza wa Jal dari kesucian ini. Yang pertama, siwak. Di antara kesucian yaitu bersiwak. Kata Nabi SAW, as-siwak matharatun lil fam wa mardatun lirrab. Siwak, bersiwak membersihkan mulut. Siwak matharatul lil fam, dia dapat membersihkan mulut, wa mardatun lirrab, dan mendatangkan ridha Allah Ta'ala. Siwak itu bisa diartikan dengan pertama memakai kayu, untuk memakai kayu khusus untuk membersihkan mulut. Ya, antum tahu kayu siwak yang biasa dijual, nah itu maksud dari siwak, dan itu dasarnya. Ya, karena kayu-kayu tersebut khusus dipakai untuk membersihkan mulut. Sebagian mengatakan awal man yastak, pertama kali yang bersiwak adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga bisa diartikan secara umum membersihkan mulut, baik dengan siwak, kayu yang ma'ruf, atau dengan pasta gigi yang ada di zaman sekarang. Ya. Nah, semua yang dapat membersihkan mulut
Itu dianjurkan di dalam agama Islam. Dan siwak mendatangkan dua manfaat. Yang pertama, madharatun lil fam. Dia dapat membersihkan mulut. Karena kadang-kala mulut dia mengeluarkan bau yang tidak sedap. Karena mungkin perut yang kosong akhirnya mengeluarkan bau yang tidak sedap, atau dia memakan makanan yang memang membuat mulutnya bau, maka mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kemudian yang kedua, mardatun lirrabb. Siwak itu dapat mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya Nabi SAW di akhir hayat sebelum dia wafat, dia minta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha untuk bersiwak. Ketika Nabi SAW di akhir hayat berada di pangkuan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, datang saudaranya Aisyah radhiyallahu taala anha yang bernama Abdurrahman ibn Abi Bakar. Dan di kantong Abdurrahman itu terdapat siwak. Nabi mengisyaratkan siwak yang ada di Abdurrahman. Aisyah paham maksud Nabi, maka Aisyah mengambil siwak tersebut, membersihkannya sampai bersih, kemudian menghaluskannya dan memberikan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersiwak dengan siwak tersebut, sampai kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tidak pernah melihat orang yang lebih baik bersiwak dibandingkan Nabi SAW. Setelah bersiwak, maka Nabi mengatakan fir rafiqil a'la, di teman yang maha tinggi, sambil mengangkat jarinya. Kemudian jarinya jatuh dan beliau wafat di pangkuan Nabi SAW. Ini menunjukkan kalau Nabi SAW wafat dalam keadaan terbaik, hingga mulutnya dalam keadaan bersih dan suci untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan kalau siwak mardatun lirrabb, dia mendatangkan ridha Allah Azza wa Jalla. Nah,